Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya bagi Anda yang baru bergabung ya di bisnis.id sesi bisnis Q&A. Maka perkenalkan, saya Ibu Ati dari timnya bisnis.id ya. Dan malam ini adalah sesi live rutin kami ya, bisnis Q&A, question and answer, yang memang ditujukan agar teman-teman para businesspreneurs mendapatkan kesempatan untuk bertanya tentang apa saja terkait dengan bisnisnya kepada panel expert bisnis.id. Dan malam ini akan bersama Pak Baskoro Hadi ya, salah satu co-founder dari bisnis.id. Nah, di hari Rabu itu teman-teman kita ada sesi ngobrol bareng ya, di mana nanti ada co-founder kami juga, Pak Budi Isman, itu akan mengundang salah satu pembicara yang merupakan pebisnis sukses yang akan berbagi pengalaman mereka tentang bisnis yang mereka geluti ya. Jadi di 2 malam ini teman-teman jangan lewatkan, gunakan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak ilmu ya dan pengalaman. Di hari Sabtu kami biasanya ada bisnis forum. Nah, saya lihat nih nama-nama yang ada di sini ini sudah sering saya lihat ya bergabung bisnis forum. Nah, di hari Sabtu depan ini akan ada juga kami undang seorang pembicara yang menarik ya. Nanti kita lihat, teman-teman jangan lupa update terus informasinya dengan mengikuti Instagramnya bisnis.id ya. Biasanya beberapa hari sebelumnya kami akan memberitahukan apa topik dan siapa pembicaranya. Nah, saya ingin menyapa nih teman-teman. Suara saya sudah jelas terdengar? Mungkin ada yang bisa bantu komentar? Apakah sudah jelas? Ini saya lihat di layar saya ini, Nanta Jauhar. Halo, Master Kuliner 159. Siapa lagi nih? Salam kenal. Ini Zali Jun. Ini banyak nih nama-nama baru yang saya belum pernah lihat semua. Azmia Hijab. Halo Azmia. Nah, kalau ada pertanyaan malam ini disiapkan ya supaya bisa bertanya ke Pak Baskoro nanti. Rizky Cahayanda. Halo. Ya. Jadi teman-teman, biasanya pada malam ini Pak Baskoro itu akan membuka ya obrolan kita malam ini dengan satu topik ya yang menarik untuk memulai ya obrolan malam kita ini. Dan biasanya topik yang beliau pilih itu adalah yang bisa menambah ilmu teman-teman. Tapi teman-teman boleh juga bertanya tentang apa saja seputar bisnisnya ya. Boleh diketik di kolom komen atau di kotak pertanyaan. Oke, kita lihat apakah Pak Baskoro sudah hadir. Oke, teman-teman bisa saling berkenalan mungkin ya di kolom chat, dari mana, usahanya apa gitu ya. Coba saya lihat dulu Pak Baskoro. Nah, topik malam ini ya yang dipilih itu adalah optimalisasi konten ya, yang dipilih oleh Pak Bas. Kita lihat ya. Topik ini adalah optimalisasi konten untuk tingkatkan penawaran bisnis Anda. Nah, biasanya Pak Bas ini topik-topiknya menarik ya, dan menambah wawasan teman-teman tentang apa yang bisa dilakukan lagi untuk mengembangkan
Nih, saya lihat Pak Bas sudah hadir, kita klik ajak beliau join. Ya, sebentar. Oke. Ini siapa lagi nih teman-teman? Fadil GKB 289. Halo. Assalamualaikum. Halo, malam Pak Bas. Ini malam Bu Ati. Apa kabar Bu? Halo. Apa kabarnya Suara Bu? saya kedengaran nggak? Jelas, jelas Bu. Jelas ya? Kayaknya kamera saya yang rada buram ini. Iya, Iya Bu ya, buram ya. agak buram. Iya, betul. Saya lap dulu ya. Nggak tahu kenapa ketumben-tumbennya buram. Nggak apa-apa. Anggapnya filter Bu ya. Lagi ada kabut. Men. Oke. Udah mendingan Bu. Oke. Jadi Ya, ini sip. Pak Bas. Ini kalau saya ngelihat ini scrolling nama-nama teman, saya melihat banyak teman-teman yang nama-namanya baru ini yang kayaknya seperti yang bergabung. Walaupun banyak juga teman-teman yang lama gitu ya. Nah, Ya, jadi yang saya sudah sampaikan tadi topiknya apa ya yang akan dibahas malam ini, dan biasanya topik yang dipilih oleh Pak Bas itu adalah topik yang menurut Pak Bas itu penting diketahui oleh teman-teman, dan biasanya mungkin di textbook itu tuh belum tentu ada ya. Jadi iya. secara gamblang nanti Pak Bas akan membahas topik pembuka ini, tapi teman-teman tentu bisa bertanya tentang hal yang lain ya Pak Bas, Tentu banget. ke Pak Bas. Ya, Ya, sekali. oke. Jadi teman-teman jangan lupa tulis di kolom komen jika sudah ada pertanyaan. Biasanya panasnya kan agak lama ya Pak Bas. Jadi sering Iya. udah agak ke ujung, itu baru kemudian teman-teman mulai banyak bertanya. Jadi kalau sudah ada pertanyaan, silakan aja ya. Nanti pada sesi Q&A-nya kita nanti akan mulai bacakan pertanyaannya. Jadi persilakan Pak Bas, ini topiknya tentang Yes. apa nih? Terima kasih nih Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman juga. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Semoga masih pada sehat dan semangat yang terpenting ya. Kita baru ketemu, mungkin dari teman-teman yang join malam ini juga kemarin ikutan di live IG saya. Topiknya Increasing Your Business Relevance. Dan kalau semalam ada yang beberapa pertanyaan yang terakhir mungkin belum sempat terjawab, bisa ditanyakan juga. Dan seperti tadi Bu Ati sampaikan, kalau ada pertanyaan seputar bisnis apapun, bisa ditanyakan di sini ya. Kalau nanti apa namanya, saya mungkin tidak bisa menjawab secara detail, nanti kita bisa apa namanya alirkan ke expert panel yang lebih menguasai topiknya. Tapi secara umum, karena pengalaman saya juga di bisnis meliputi general management ya, semua lini bisnis, uh, mudah-mudahan saya bisa jawab semua pertanyaan seputar bisnis. Oke, topik pembuka atau pemanas malam ini adalah optimizing content ya for your business offering, sehingga bisnis Anda bisa tetap relevan dan juga tetap bertumbuh. Kenapa saya pilih topiknya konten sebagai pembuka? Ini juga sebagian dari best practice yang selama ini dilakukan, paling tidak oleh saya sendiri juga, sewaktu saya melakukan atau menangani bisnis-bisnis di korporasi. Ya, jadi kadang-kadang kita hanya menganggap bahwa kalau untuk bertahan di pembukaan bisnis itu harus inovasi yang skalanya besar-besaran, inovasi yang fokusnya di produk, inovasi yang fokusnya di jasa dan pelayanan, inovasi yang memerlukan biaya yang besar. Nah, sewaktu saya paling tidak waktu di Fonterra gitu ya, saya berinovasi di lini komunikasi, utamanya konten. Ya. Dari situ saya menganggap bahwa yang namanya inovasi itu tidak terbatas
dari skala kecil sampai skala besar. Tergantung kebutuhan, tergantung prioritas. Ya, nah, saya ingin fokuskan di content optimization. Nah, ini subset dari lini komunikasi. Ya, kalau kita selama ini sering dengar di komunikasi itu ada promotion, ya, salah satu P-nya. Nah, di promotion itu salah satunya adalah iklan, tanda kutip, ya, iklan. Pesan di mana di situ ada mengenai tentunya brandnya kita, dan juga yang terpenting adalah isi dari brand kita, mulai dari positioningnya dan key messagingnya apa. Nah, jadi kalau kita bicara soal konten, dua hal yang selalu saya garis bawahi buat teman-teman adalah yaitu pesannya itu sendiri, konten itu sendiri, dan juga nanti penempatan konten itu atau channelingnya, ya, paling tidak di channel communication ya, channel promotionnya. Ya, nah, saya kemarin juga menyinggung soal content optimization yang dilakukan oleh Netflix. Ini mungkin pengulangan buat teman-teman yang hadir semalam, ya. Tapi nggak masalah, karena saya pikir ini perlu diulang lagi sehingga benar-benar nancep ya buat teman-teman. Apa yang dilakukan Netflix ini sangat-sangat menarik, content optimization. Jadi kalau kita lihat waktu itu, yang namanya Netflix itu dia pergerakan atau evolusi besarnya adalah di bisnis modelnya sebenarnya. Bisnis modelnya itu apa? Bisnis modelnya itu adalah bagaimana paling tidak untuk Netflix di industri entertainment itu dia tidak hanya menyewakan ya bagaimana orang menikmati movie atau entertainment atau dokumenter apapun jenis dari entertainmentnya, tapi mereka menggunakan streaming platform, ya, streaming platform. Bahkan seperti saya sampaikan semalam juga bahwa Netflix dia masuk ke kategori streaming platform. Hanya kebenaran utamanya penawarannya adalah entertainment sementara ini. Tapi saya tidak lihat dia menutup kemungkinan untuk berkembang dari hanya sekedar entertainment ya, ke depan. Nah, kalau itu sebagai background ya, berarti Netflix pertama dia yang pergerakan besarnya adalah evolusi dalam hal hanya menyewakan DVD zaman dulu atau bahkan menjual secara online tapi dia live streaming platform. Tentu teman-teman tahu lah platform streaming itu maksudnya apa ya. Jadi tidak perlu save, tapi dia bergerak dalam hal streaming ya, dalam cara kita menontonnya. Nah, dia setelah itu melakukan yang namanya content optimization. Ya, content optimization-nya ini ekstrimnya dia bisa tidak hanya relevan kontennya itu di tingkat global, tapi dia mulai masuk ke lini-lini regional. Ya, lini-lini regional. Dia sudah melakukan mungkin dalam 3-4 tahun terakhir, ya, sudah mulai masuk ke konten-konten regional dan lokal. Tapi yang lebih ekstrim kemarin itu yang saya kasih contoh, baru-baru ini, dia masuk ke pasar Saudi Arabia. Bayangin ya, Saudi Arabia. Kebayang sekali gitu. Orang di sana itu sinema aja nggak ada gitu ya. Akhirnya dia bisa bekerja sama. Dan kebenaran regulator saat ini memang dipimpin oleh raja yang milenial, istilahnya MBS itu ya, Muhammad bin Salman itu yang usianya masih muda dan dia juga ingin merubah banyak kebudayaan, termasuk bagaimana orang menikmati entertainment ya, movie ataupun music. Akhirnya itu dilihat sebagai satu kesempatan oleh Netflix, bekerja samalah mereka dengan produsen film, produsen TV lokal. Nah, targetnya dia tidak hanya pasar Saudi sebenarnya, tapi juga regional, Arab speaking countries ya, negara-negara yang berbahasa Arab atau bahasa Arab menjadi bahasa pertama yang mereka itu mulai dari Maroko sampai Oman ya, kalau saya nggak salah penduduknya regional itu 420
juta orang, sementara di Saudi cuma 30 sekian juta ya, atau 40 saya nggak, kurang lebih gitu, 34. Ya, bisa dibayangkan lah, kayak ASEAN aja lah. ASEAN itu hampir 550 juta. Kalau negara Jazirah Arab itu 420 juta. Jadi cukup besar kalau dilihat sebagai blok pasar yang bisa dilayani. Dan sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Netflix itu apa namanya, gigi duanya dari tadi perubahan bisnis model ya ke live streaming, satu streaming platform, jadi streaming platform terbesar di dunia Netflix saat ini. Lalu dia yang gigi duanya adalah melakukan content optimization. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa masuk ke pasar, kita pahami konsumennya, kita pahami kategorinya, tentunya dengan celah-celah yang lain seperti apa namanya, perubahan regulasi yang lebih apa dibilangnya, lawannya strict, berarti lebih lunak, lebih damai. Akhirnya diambillah kesempatan itu dengan masuk ke pasar itu. Dan inovasinya adalah dengan content optimization. Dia jadi membuat konten yang benar-benar sangat relevan untuk negara-negara berbahasa Arab. Ekstrimnya sekali lagi ini Saudi, yang mana notabene susah sekali. Saya pernah tinggal di Arab, sempat 5 tahun, hampir 5 tahun saya tinggal di Syria. Saya bisa memahami bagaimana kehidupan di Arab, walaupun Syria, Jordan yang di utaranya Saudi Arabia jauh lebih rileks ya, termasuk Lebanon dan lain sebagainya. Tapi apa namanya, tetap apa namanya, kental sekali dengan apa namanya, aturan-aturan Islam yang relatif lebih strict ya dari dunia Barat atau dunia umumnya seperti itu. Nah, jadi apa namanya, ini adalah suatu hal yang teman-teman bisa sekali lagi mengambil pembelajarannya, konteksnya, ya konteksnya. Bukan berarti ini industri perfilman, industri entertainment tidak ada hubungannya dengan teman-teman. Tapi justru kebalikan, kita bisa belajar dari lintas industri dan ekstrimnya dari Netflix ini di dunia entertainment, yang mana konten menjadi sangat-sangat penting sebagai penawaran utama dari bisnisnya. Ya, jadi itu sih ya, Ibu Ati, yang saya ingin sampaikan malam ini. Semoga teman-teman bisa apa namanya, terstimulasi, terprovokasi ya, untuk bisa memikirkan bagaimana saya bisa melakukan hal yang mirip-mirip, yang sesuai tentunya dengan industri atau kategori teman-teman sekalian ya. Jadi moga-moga bermanfaat stimulasinya ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya nih, sekali lagi mengenai apa namanya, topik ini soal apa namanya, content optimization, atau mengenai increasing your business relevant, live IG saya semalam, atau general business topic ya. Silakan. Ya Pak Bas, ini ada satu pertanyaan. Cuman sebelumnya boleh nggak saya yang bertanya? Silakan Bu. Karena kalau kita zaman sekarang ini mendengar kata konten, Ya. itu praktis isinya adalah apa ya? Informasi-informasi yang kita mau komunikasikan dalam berbentuk macam-macam, poster, flyer, reels, video, kan seperti itu ya Pak ya. Untuk bisnis kita. Apakah kalau yang tadi Netflix itu kontennya itu kan adalah film-filmnya? Yes, kebenaran itu ya. Ya, kebenaran. Nah, kalau misalnya taruhlah di teman-teman misalnya yang gampang, misalnya kayak di GoFood atau di di Gojek misalnya, yang dinamakan kontennya itu apakah merchantnya, ya, atau posting-postingan yang ada di macam-macam dinamakan content optimization, itu dalam konteks yang seperti itu apa itu Pak Bas? Ya benar, sebenarnya luas sekali yang namanya konten. Jadi konten itu kan sebenarnya isi dari pesan yang ingin kita sampaikan. Formatnya itu bermacam-macam. Iklan hanya salah satu, dokumentari bisa menjadi pilihan selanjutnya, atau bahkan cuma clippings
atau tips atau apapun bentuknya itu semua adalah bagian dari konten. Nah, yang terpenting adalah yang pertama yang harus digarisbawahi bahwa konten itu penting dalam hal kita berkomunikasi dan itu kita bisa memainkan alias kita bisa berinovasi di situ. Ya, nah jadi kalau kita sudah menyadari itu, kalau kita ada di bisnis kuliner, ya saya itu kebenaran juga Bu di Netflix. Saya waktu itu sempat ke Jogja, itu ada ibu-ibu jualan lupis di pojokan yang kebenaran ada di pojokan hotel tempat saya tinggal. Namanya Bu siapa gitu. Itu saya di IG saya ada tuh Bu di awal-awal saya buka IG saya. Jadi saya menampilkan fotonya pas saya foto, nggak lama kemudian dia di cover oleh Netflix Bu. Oh gitu. Jadi iya, jadi bukan film itu Bu. Itu formatnya format dokumenter apa namanya kayak wisata kuliner gitu. Dan dia masuk di Netflix itu salah satu dari beberapa apa namanya sesepuh yang punya penawaran bisnis yang cukup otentik. Nah ini apa namanya kalau saya ceritanya ibu penjual lupis itu dan dia punya brand namanya saya lupa ibu siapa itu. Dia kan bisa Muter videonya Pak Bas barusan. sorry ada telepon masuk kayaknya sorry. Oke. Jadi sorry tadi kepotong ya Bu ya pastinya ya. Iya. Nah, jadi Ya, jadi Pak Bas kontennya itu dimasukkan ke IG-nya Pak Bas. Gak lama kemudian ada cerita tentang penjual lupis itu masuk oleh Netflix kan gitu ya Pak ya? iya, jadi di cover oleh Nah, Netflix. Bu. Nah, ini kan oke. kebenaran kan Netflix-nya yang punya apa namanya inisiatif untuk cover itu ya. Bu. Tapi kebayangkan Bu kalau dibalik, kalau seandainya saya si ibu pelupis lagi, ibu yang jualan lupis itu punya brand itu dan saya pingin buat kontennya gaya kayak yang ada di Netflix, ya nggak, Bu? Oh, Jadi oke. formatnya kan bisa keren begitu Bu, kayak format dokumenter atau reporting gitu ya, apa namanya laporan gitu ya, bukan iklan yang benar-benar gamblang kayak ya belilah lupis di sini rasanya enak dan seterusnya. Nah, jadi Iya. konten itu formatnya bisa macam-macam, Ibu. Ya, bisa coverage apa liputan, bisa apa namanya documentary dan macam-macam. Nah, ini kan inovasi. Ini kan inovasi. Terus saya juga pernah waktu itu di awal-awal mungkin tahun 2000 kali ya, 2000 bahkan akhir 90-an kali ya, ke sana udah apa namanya uzur sekali. Tapi di saat itu ada inovasi di media, ini di media cetak. Pada saat itu apa namanya? Kalau kita dulu beli majalah tuh Bu ya. Majalah itu kan ada dua jenis kertas ya, Bu, ya. Jenis kertas yang biasa, lalu jenis kertas yang karton istilahnya, art carton yang lebih tebal. Iya. Nah, itu aja sudah satu inovasi, walaupun sekarang terkesan apa sih gitu ya. Tapi pada zamannya hanya membedakan kertasnya, sehingga orang kalau melihat majalah itu bisa kelihatan loh, ini ada halaman yang tebal sendiri nih. Itu aja sudah sebuah inovasi, terlepas dari pesan apa yang ada di kertas karton itu, yang kertas lebih tebal dari kertas-kertas di majalah itu. Lalu naik lagi, Bu. Inovasinya apa? Menyelipkan sachet di situ, Bu. Jadi apa namanya pas orang buka tidak hanya kertasnya tebal tapi di situ ada sachet sebagai free sample. Iya. Nah dulu itu tuh apa breakthrough itu inovasi di zamannya. Nah, tapi kan yang hebatnya adalah dikala orang-orang yang lain belum berpikiran melakukan itu. Waktu itu saya di Ogilvy di Indoed klien saya waktu itu Unilever. Itu memang mereka akan menuntut kepada agensi periklanan ya, untuk selalu berinovasi di tingkat komunikasi dan bagaimana melakukan tidak hanya kayak iklan yang normatif, yang konservatif gitu ya, tapi bisa melakukan hal-hal yang benar-benar luar biasa. Dan saya yakin sekarang
Apalagi dibantu dengan teknologi ya, di dunia digital, di dunia online, lebih luas lagi apa ruang untuk kita berinovasi dalam hal konten yang unik dan tentunya harus relevan. Seperti itu sih. Oke, jadi optimization itu bukan hanya dalam bentuk menggunakan format yang unik dan mungkin relevan gitu ya dengan produk dan sasarannya. Kemudian juga mungkin secara isinya seperti itu ya dioptimalkan apanya sehingga ya oke, paham saya sekarang. Oke. Baik teman-teman, karena itu pasti nanti ujung-ujung ada kaitannya lagi dengan value nanti. Jadi Pak Bas, kalau gitu kita mulai dengan pertanyaan dari Aris Mardi. Katanya Pak Bas, kalau sebentar, tolong jelaskan perbedaan dari emotional benefit, emotional value, motivational benefit, motivational value, optimal benefit, dan spiritual value. Waduh, ini diborong semua ininya, Pak. Tolong jelaskan perbedaannya nih, Bu. Emotional. Jadi yang satu tingkatnya benefit, ada emotional benefit dan emotional value. Terus motivational benefit sama motivational value, spiritual benefit, dan spiritual value. Gini, jadi supaya nggak bingung nih, siapa Aris Mardi ya? Ya, Aris Mardi. Saya memang mencoba menyederhanakan, menyederhanakan yang mana kalau kita membangun value itu adalah motivasional yang tertinggi. Ya, semakin value itu yang tertinggi adalah value yang mengcapture menangkap dari motivasi apa sih calon pembeli kita atau pembeli kita, kenapa mereka menggila-gilai produk kita. Jadi motivasi yang tertinggi. Nah, motivasi yang tertinggi itu kalau kita mundur ya melihatnya ya, motivasi tertinggi itu ya sifatnya intangible, bisa emotional, jadi sifatnya yang benar-benar irasional, tidak rasional, lebih mendekat ke emotional, lebih dekat ke intangible ketimbang tangible, lebih dekat ke aspirasional ketimbang yang hal-hal yang jelas yang ingin kita dapatkan. Ya, jadi secara gambarannya seperti itu. Jadi itu udah paling tinggi. Karena itu sejalan dengan sifat manusia. Ternyata dalam pemasaran itu banyak survei yang membuktikan bahwa di titik-titik terakhir untuk mengambil keputusan pembelian itu sering emosional yang bermain, faktor irasionalnya yang bermain. Jadi pengambil keputusan terakhir itu sifatnya emosional dan irasional. Oke? Nah, makanya kalau kita lihat urut-urutannya, ya dari yang intangible ke tangible, yang tertinggi adalah yang intangible ketimbang yang tangible. Dari yang emosional ke yang tidak terlalu emosional atau rasional istilahnya. Nah, itu gambaran besarnya. Urut-urutannya, yaitu yang saya permudah adalah buat teman-teman melihatnya dari sisi fitur sama benefit, lalu ke motivasional. Itu sudah otomatis dari intangible ke tangible. Yang paling tertinggi itu adalah intangible. Gitu. Ya, yang paling tinggi adalah emosional. Nah, kalau kita bicara lebih detail, benefit banyak memang pecahannya. Ada functional benefit, ada emotional benefit, ada economical benefit, ada benefit macam-macam. Ya, tapi itu tinggal tinggal tingkatannya aja. Mana yang lebih penting benefitnya itu di mata konsumen tersebut, di mata konsumen yang ingin kita bidik tersebut. Oke, jadi bagi saya urut-urutannya lebih ke arah itu tadi, ya, emosional yang tertinggi, irasional yang lebih tinggi, unfortunately, ya, mau itu benefit atau fitur atau value,
Moga-moga tidak memusingkan Aris ya di sini. Oke. Benefit itu macam-macam, ada spiritual benefit juga gitu. Apa namanya, orang pokoknya kalau udah dibilang begini karena sesuai dengan keyakinannya peluknya, dia akan merasa bahwa itu benefit yang dia anggap paling tinggi, yang nanti larinya ke motivasi. Berarti motivasinya dia adalah hubungannya dengan erat dengan spiritual, mulai dari fiturnya, benefitnya, sampai dengan value-nya atau motivasinya. Kalau dia adalah seorang yang memang didrive oleh spiritual, ya kan? Fiturnya umpama apa? Halal non halal, kan? Fitur. Tapi halal non halal apa? Benefitnya. Benefit spiritualnya lagi mungkin yang lebih bermain ketimbang functional, economical, atau yang lainnya, ya. Atau yang economical, functional, atau benefit yang lebih apa namanya, rasional umpamanya. Ya, jadi kalau dia menganggap dia seorang yang spiritual, fiturnya harus halal, udah pasti. Terus yang kedua, umpamanya ini kita bicara kalau contohnya sebagai orang Muslim ya, apa namanya, benefitnya ya mungkin benefit yang makanan halal itu adalah ya sesuai dengan keyakinan kaum Muslim gitu kan. Apa itu? Terus value-nya, motivasinya adalah mungkin ya motivasi yang akan ngedrive dari basis spiritual lagi. Dengan itu saya merasa lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih apa namanya, sahih menjadi seorang Muslim, kurang lebih gitu ya. Ya, jadi apa namanya, kalau melihat itu urutannya fitur, benefit, dan motivasional. Pecahannya mau itu tadi spiritual, mau itu emotional, dan lain sebagainya, itu ada di semua lini sebenarnya. Tapi sebagai catatan tadi terakhir, bahwa di ujung atas itu kecenderungannya dan hampir pasti sifatnya emotional, sifatnya irrational, dan intangible. Gitu, Jadi Mas Haris, mudah-mudahan terjawab ya perbedaannya itu. Kalau Mas Haris itu sudah mendaftar untuk value creation-nya, e-course-nya value creation, itu nanti akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya lebih detail ya tentang hal ini ya Pak Bas. Yes. Nah, ini belum ada pertanyaan lagi Pak Bas. Cuman mungkin saya mau bertanya dari pertanyaannya Mas Aris ini. Apakah setiap produk itu harus memiliki semua tahapan value ini dan benefitnya? Atau kita bisa berhenti di tahap tertentu atau gimana tuh Pak Bas? Ya, sebenarnya itu adalah apa namanya, kerangka yang paling tidak akan membantu teman-teman bahwa kalau tingkatan value itu sebaiknya sampai ke tingkat yang tertinggi, ya, yang motivasi utama apa yang menjadi faktor mereka menggila-gilai produk kita atau jasa kita. Jadi kalau kita lihat di pasar, banyak produk-produk yang tingkatannya nyampainya ya berbeda-beda. Ada yang sampai tingkat komoditas sudah didiemin aja. Lalu udah punya fitur tapi nggak dilengkapi dengan benefit. Sudah ada fitur sama benefit tapi dia tidak menggarap motivasi apa dan cari tahu kira-kira motivasi apa yang cocok, yang relevan buat target marketnya dia. Ya, jadi kalau kita lihat brand-brand yang sukses dan apa yang saya lakukan juga, semakin tinggi kita mendapatkan value dari sebuah produk atau jasa, semakin kita akan menjadi lebih kuat di situasi apapun dan di segala bentuk apa namanya, bentuk kompetisi dengan produk-produk sejenis. Ujung-ujungnya kita harus beranggapan bahwa kita berkompetisi itu memberikan yang lebih baik setiap kali, kan? Ya, jadi walaupun value itu kita bentuk dalam hal emotional, intangible, dan irasional itu, paling tidak apa yang kita sampaikan nanti dalam bentuk produk atau jasanya akan lebih tersempurnakan gitu, akan lebih baik lagi. Itu maksudnya kenapa saya selalu suka berkompetisi. Karena tanpa kompetisi kita menjadi hilang naluri untuk memberikan hal yang lebih baik setiap kali. Oke, menarik.
Ini kalau saya ambil contoh Anlin, Pak. Ya, Kalau Anlin, saya ingat ibu saya waktu itu, susu dia itu eh, harus Anlin. Begitu keluar yang untuk gold, langsung jatuh cinta sama yang gold. Nggak mau ganti. Nah, apakah ini berarti Anlin sudah bisa menciptakan value sampai motivational, karena kan merasa bahwa kalau minum Anlin dia merasa sehat, tulangnya kuat, dan ini. Tapi apakah perlu diangkat menjadi spiritual? Apa cukup di motivational? Kalau waktu Anlinnya, waktu Bapak kembangkan. ya, kalau pengalaman saya, kalau kita bicara soal spiritual itu supaya relevansinya bisa melintas ke semua lini keyakinan, kita tidak pernah menggunakan spiritual sebagai salah satu yang utama. Tapi kita gunakan value itu di saat festive. Kalau saat Ramadan, puasa, Lebaran, itu kita gunakan ada promosi-promosi yang disesuaikan dengan occasion atau tema pada saat itu. Tapi kita tidak pernah membuat itu menjadi satu value. Ini susu untuk orang yang beragama. Enggak. Justru itu kita tidak pernah pakai sebagai strategi. Jadi spiritual itu sebagai pendamping saja. Jadi digunakan sebagai tema saja. Nah, motivationalnya jauh lebih ke arah yang yaitu ya soal agility dan mobility. Kalau di contohnya Andin. Jadi dikala targetnya udah semakin bertambah umur, itu juga akhirnya diakomodasi dengan relevansinya bahwa paling tidak produknya sudah harus berubah, harus naik kelas dari yang biasa ke yang Andin Gold, karena kebutuhan kalsium untuk umur 50 ke atas dengan yang di bawahnya itu berbeda. Nah, itu secara produk saja sudah berbeda. Tapi value-nya masih sama, yaitu agility and mobility. Karena sepengamatan kita, dikala orang semakin bertambah umur, dikala mereka takut akan mendapat osteoporosis, karena penurunan massa tulang, ya, penipisan massa tulang itu secara alami terjadi. Mau tidak mau itu terjadi. Itu degenerasi. Hanya kita bisa kontrol seberapa cepat penurunannya itu. Ya, oleh karenanya kita akan bicara bahwa massa tulang puncaknya itu di usia 30 atau 35, setelah itu pasti akan turun. Pertanyaannya berapa cepat? Ya, kalau lebih sehat tulangnya, ya penurunannya jauh lebih lambat. Seperti itu. Oleh karenanya value-nya adalah kalau Anda ingin tetap lincah dan tetap mobilitasnya tidak terganggu, minumlah Anlin. Nah, itu jadi menjadi motivasinya, Bu, di semua lini usia. Seperti khususnya yang sudah bertambah umur. Ya. Seperti itu. Itu yang menjadi pengait dari brand dan target marketnya. Iya. Terima kasih, Pak Bas. Ini teman-teman, nih untung ada nih yang bertanya lagi. Asmia_hijab ID. Kalau enggak, saya ini yang malah belajar sama Pak Bas malam ini. Ini dari Asmia, mau tanya perbedaan antara brand value dan product value, dan mungkin penemuan yang cocok Pak Bas. Soalnya kadang di kategori workbook, ya, di workbook itu kan ada narrow, broad, broader. Karena bisnisnya asal gelundung saja, Pak. Ada komentar Pak Bas nggak nih? Jadi bingung juga ngasih playing field itu yang mana. Dia bisnisnya toko cat, Pak. Dia bisnisnya toko cat. Oh, bukan. Ini yang M. Yasir, maaf. Ini nyambung nih kayak pertanyaannya, Bu. Iya, ini kayaknya nyambung nih Asmia sebentar. sama ya, M. Yasir, Ibu bacanya nyambung. Iya, oke. Dua pertanyaan itu.
Agnia gitu. Mau tanya perbedaan antara brand value dan product value dan mungkin penempatan yang cocok Pak Bas. Soalnya kadang di contoh workbook ya Pak Bas menggunakan BMW, Mercedes ya perusahaan. Kadang Ya, menggunakan contoh produk. Jadi kadang oke. menggunakan contoh perusahaan, kadang menggunakan produk. Jadi yang mana sebetulnya value yang kita. Sorry, pertanyaan gimana jadi Bu? Sorry nih Azmian. Jadi di contoh ya yang Pak Bas kasih Mm-mm. itu ada kadang ya Pak Bas itu misalnya contoh antara BMW dan Mercedes kan values-nya beda ya. Nah, Ya, apakah itu yang bedanya itu perusahaannya, brandnya itu atau produknya? oh, oke. Brandnya tuh. Oke. Jadi memang kadang ada perusahaan dan brandnya yang sama-sama menggunakan nama yang sama. Oke, contohnya kayak apa Mercedes-Benz ya. Kebenaran mereknya Mercedes dengan brandnya dari produknya sama. BMW juga sama. Kayak Coca-Cola juga sama dengan produknya yang namanya brand Coca-Cola. Tapi ada beberapa perusahaan yang mana kayak Coca-Cola Company juga punya brandnya ada Sprite, nah, ada Fanta dan seterusnya. Unilever apalagi perusahaannya namanya Unilever tapi produknya banyak sekali, brandnya banyak sekali maksud saya. Ya, mulai dari Sunsilk, wah banyak sekali kan ya, Lifebuoy dan seterusnya. Jadi kalau saya bicara mengenai value itu lebih mengarah ke brandnya. Value itu diciptakan yang nantinya akan menjadi isi daripada brand. Oke? Nah, jadi itu jelas ya. Makanya kayak yang saya kasih contoh itu sebenarnya Mercedes sebagai brand Mercedes, bukan sebagai perusahaannya. BMW juga demikian, dan Coca-Cola juga Coca-Cola brandnya, bukan Coca-Cola company-nya. Pepsi juga waktu itu seperti itu. Bahkan sampai Sunsilk ya, saya nampilkan Sunsilk bukan Unilever. Itu buktikan bahwa value-nya itu sebagai isi ya jiwa raga daripada sebuah brand. Oke? Nah, pertanyaan tentunya ya kalau seandainya kita mau membangun value dari corporate brand ya bisa juga ya, tapi utamanya kalau saya mengarahkan karena teman-teman khususnya yang baru startup ya dalam tahap rintisan biasanya kan brand ditangani belum sampai multiple brand yang membentuk suatu perusahaan yang besar seperti itu. Ya, jadi value untuk Coca-Cola mungkin akan beda ya Pak, value dengan Sprite-nya ya Pak, Betul sekali. karena attach ke produk. Jadi Beda jauh. kebetulan aja kalau Mercedes yang kita tadi dia kasih contoh Asmia itu mungkin mobil ya, mobil penumpang yang Mercedes itu, tapi kan ada juga mesin Mercedesnya kan ada juga ya Pak ya. Jadi yang misalnya di truk atau itu yang menggunakan mesin Mercedes. Jadi setiap itu tuh kan punya beda-beda values ya Pak ya, setiap produk itu. Setiap brand, Bu. Ya, Setiap brand. Jadi yes. punya banyak values. Oke. Jadi mudah-mudahan Asmia ya hijab itu jelas ya apa bedanya. Oke. Ini dari A. Davis. Assalamualaikum Pak Bas. Saya mau nanya, jika ingin berinovasi, misalnya jual mie ayam, tapi busnya seperti outlet ala-ala fried chicken. Karena ingin memberikan value higienis dan convenience. Apakah kita melawan persepsi pasar? Jadi jual Ini mie dari, ayam tetap dari A. David ya. oke. A. Davis. A. Davis. A. Davis. Jadi Oke. ya, jadi jualannya itu adalah mie ayam. Tapi booth yang dia gunakan
itu ala-ala untuk fried chicken. Mm-mm. Nah, apakah nggak apa-apa itu melawan karena ingin menampilkan kesan value higienis dan convenience. Nah, apakah kita melawan persepsi pasar? Oke. Jadi jualnya mie ayam, tapi booth-nya itu model booth untuk fried chicken. Saya pikir yang namanya booth fried chicken, apapun booth bentuknya seperti apa, itu apa namanya harus disesuaikan dengan value kita. Ya, sebisa mungkin kita usahakan harus memproyeksikan atau apa namanya memberi kesan atau selaras dengan value yang kita bangun gitu ya. Kalau boothnya kotak ya nggak hanya mie ayam aja atau fried chicken yang bentuknya kotak. Nah, kita menggunakan apa namanya mungkin bentuknya karena sudah standar ya kita nggak bisa buat customize atau apa namanya customize tuh khusus buat modelnya sendiri karena moldnya cetakannya di supply seperti itu kalau kita mau ganti-ganti nanti akhirnya mahal gitu ya. Yang terpenting adalah yang bisa kita mainkan adalah ya desainnya, desain dari bentuk yang sudah baku gitu. Bisa jadi dari sisi catnya, dari sisi desain gambarnya, interiornya, pelayanannya, layout dalam booth itu, dan seterusnya. Ya, kalau seandainya nih sebagai contoh aja, ini kan mau jualan ayam. Kalau satu hal yang ingin ditampilkan adalah suatu transparansi proses pembuatannya, umpamanya nih, fitur transparansi proses pembuatannya menjadi sangat penting karena benefitnya adalah sehingga terlihat bahwa ini benar ayam, terus juga rempah-rempahnya juga beneran rempah, nggak ada barang aneh-aneh, sehingga si calon pembeli menjadi lebih teryakini ya soal transparansi dari bahan yang dipakai atau proses pembuatannya. Bisa jadi booth-nya itu semua bentuknya dibuat kaca, umpamanya kayak gitu loh. Jadi itu apa menguatkan niat kita dalam hal transparansi dari proses pembuatan dan dari bahan dasarnya. Jadi walaupun bentuk booth-nya itu sama kayak mie ayam atau apapun, tapi paling tidak kita bisa menyesuaikan. Bisa jadi lebih banyak sisi terbukanya, lebih banyak kacanya sehingga orang bisa melihat langsung. Contohnya seperti itu. Jadi bagi saya tidak terlalu penting apakah itu mirip-mirip kayak mie ayam atau booth lainnya. Kalau emang sudah baku ya nggak beda kayak di apa namanya fast food ya di food court semua booth-nya sama gitu. Tapi paling tidak mereka bisa menampilkan sesuatu yang lebih apa namanya merefleksikan value yang mereka ingin tampilkan. Ya, mungkin kalau diambil contoh untuk bakso aja, Pak. Kan bakso itu konotasi kan gerobak ya. Gerobak, kemudian ada untuk kuah. Dan mungkin itu dianggap kesannya kurang higienis. Kemudian kan muncul franchise bakso Atom yang tampilannya itu adalah mereka boleh milih sendiri baksonya dengan macam-macam kaldu, minyak sendiri, self-serving. Nah itu kan kalau orang mikir bakso pasti tidak akan terpikirkan akan bentuk restoran dan apanya booth tempat serving itu tidak akan seperti catering yang seperti itu kan ya Pak ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau menurut Pak Abbas bahwa kita itu menciptakan satu persepsi baru karena ada values yang ingin kita sampaikan seperti yang tadi itu yang higienis. Mungkin kalau mie ayam mungkin digerobak juga biasanya persepsi orang. Iya. Oke. Jadi tergantung kembali lagi Bu. Jadi tergantung apa yang ingin kita tampilkan dalam booth kita. Mungkin nggak bisa semua values-nya bisa tercermin atau terrefleksi dari booth kita, tapi mungkin kita pilih beberapa hal ya. Biasanya fitur-fitur tertentu yaitu tadi soal kehigienisannya, soal apa namanya bisa prasmanannya, bisa milih sendirinya. Jadi kebayang kalau umpama
dia pakai booth apa namanya boothnya bentuknya mobil gitu. Berarti kan nggak Hmm. hanya mobil terus dia harus melayani, bisa jadi kalau dia mau modelnya prasmanan dia buka kayak jadi etalase mobil itu kan Bu, jadi bisa milih gitu kan. Jadi seakan-akan kayak meja bergerak atau meja prasmanan yang bergerak. Itulah contoh-contoh yang tetap sama bootnya mobil gitu kan atau gerobak tapi didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan paling tidak fiturnya kalau bisa sampai value yang bisa terrefleksi jauh lebih bagus. Ya, betul. Ya, jadi mudah-mudahan terjawab. Oh, ini ada yang mengingatkan Pak M. Yasir tadi yang sempat saya terlewatkan. Pak Bas, dari bisnis saya toko cat. Saya Ya. bingung ngisi playing field-nya di workbook narrow, broad, broader karena bisnisnya asal gelundung aja yang tadi Pak Bas. Asal gelundung aja. Yes. Jadi Toko ya catnya. kalau kalau kita membuat kategori memang prinsipnya adalah ya mungkin kemarin di saat mentoring juga saya juga sempat sampaikan ya bahwa intinya dalam membentuk sebuah kategori itu sebaiknya kita memahami apa namanya konsumen kita, kategori kita dan potensinya apa yang bisa kita mainkan. Kalau kemarin kita bicara soal chat umpamanya ya, itu kan sudah kategori yang terbentuk. Tapi kalau kita melihat atau apa istilahnya, mengambil sudut yang berbeda, sekali lagi dari kacamata konsumen, cat itu kan benar-benar komoditas gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat dari sisi lain, bisa jadi cat itu adalah mungkin kosmetik kali maksudnya. Jadi istilahnya kosmetik rumah. Ya. Bisa jadi kita membuat kategori itu seakan-akan kayak kosmetik, tapi kosmetik untuk rumah. Yang kebenaran Oh, cat salah satu produknya. Kan bisa seperti itu ya. Nah, jadi betul. masalah broadernya itu nanti dipikirkan belakangan. Kosmetiknya mungkin kalau kita sudah dapet deh, ya bisa jadi kosmetiknya yang narrow-nya kosmetik khusus untuk kecantikannya aja gitu. Mungkin bukan perawatan. Yang broader mungkin kecantikan dan perawatan. Yang broadest-nya lagi mungkin apa lagi gitu ya. Tapi buatlah titik awalnya atau fondasi dari kategorinya itu dari kacamata konsumen. Karena ingat, kategori yang sudah ada sekarang itu adalah ciptaan dari pemain-pemain yang sebelumnya. Kita punya kesempatan atau kebebasan untuk membangun satu kategori yang kita inginkan berdasarkan celah yang mungkin bisa lebih relevan di mata konsumen tersebut gitu. Seperti itu, yang Yasir. Ya, jadi pahami lagi konsumennya, lalu juga kategorinya. Ya, kalau di value creation, apa namanya, ada list di mana kita harus memahami factors-nya, memahami path to purchase, ya, perjalanan daripada konsumennya dalam membutuhkan produk itu, dan sebelumnya dalam apa namanya, membeli produk-produk dalam kategori itu. Sekali lagi saya ingin sampaikan contohnya waktu di Unlim itu kalau ngikut takdir yang ada pada saat itu ya masuknya ke kategori susu. Mungkin broadernya kategori susu yang apa namanya untuk kesehatan tulang, sorry lebih narrow-nya ya. Lalu akhirnya saya pikir tetap akan disebut susu kayaknya kurang seru karena akan kalah exposure dengan pemain-pemain susu pada umumnya ya kayak Nestle, kayak Bendera pada saat itu. Dan saya memilih tidak untuk bersaing langsung dengan mereka. Akhirnya saya ingin masuknya ke nutrisi. Ya, kategorinya adalah nutrisi, bukan produk susu. Walaupun memang bahan dasarnya tetap susu, nggak bisa di apa namanya eh, dipungkiri gitu ya. Walaupun pada saat itu pun kita memikirkan ada bahan dasar yang bisa jadi pengganti susu, tapi akhirnya setelah dilihat-lihat nggak bisa tidak pakai susu karena protein susu itu membantu penyerapan kalsium di tulang. Nah itu maksud saya
Walaupun ini butuh nutrisi, tidak berarti kita harus mengganti bahan dasar kita. Seperti itu. Oke, Mbak Yasir, semoga jelas. Ya. Tadi dari David tadi mengatakan terima kasih Pak, jadi semangat lagi nih. Wis, harus semangat. Atas itu John Allen, selamat malam juga. Tadi mengucapkan selamat malam. John maju nih dia bisnisnya nih. Hebat. Selalu menyimak. Tapi saya belum pernah membaca pertanyaan Pak John. Oh, dia udah ini cum laude, Bu. Dia kan udah ikut kelas value creation, bahkan ikut workshopnya dia yang offline. Udah cum laude dia. Makanya nggak nanya lagi deh. Ini lagi Hebat, John. sedang mengumpulkan isu-isu seputar value creation kayaknya, Pak. Iya, John ya. Oke. Ini ada dari Naurins Chocolate. Pak Bas, bagaimana tahapan menuju motivation value? Ini produknya coklat nih pasti ya? Ya, Naurins. Di Jawa Timur ya? Jawa Tengah kalau nggak salah ya, Naurins ya. Waktu itu kita sempat berkomunikasi sebelum untuk belajar industri coklat. Ya, jadi saya pikir bagaimana mencari kemotivasional itu dua arah. Jadi dibutuhkan pemahaman dan survei dari prospek customer kita. Jadi kita gali sebanyak mungkin informasi dari konsumen dan kategori itu. Ya, kalau kita belajar di value creation itu business analysisnya meliputi pemahaman dari kompetisi-kompetisi yang ada atau pemain-pemain lain yang berkecimpung di kategori yang sama atau yang mirip, ya, yang direct dan yang indirect. Nah, kalau dari situ nanti kita gali, kita akan bisa cari tahu bahwa ternyata untuk kebutuhan ini motivasi konsumen tuh ini, umpamanya gitu ya. Nah, terus kalau itu udah kita dapetin, itu kan dari penggalian kita yang kita dapati dari konsumen. Nah, kita juga biasanya pengalaman saya dibutuhkan kreativitas dari kita juga sebagai pemilik bisnis. Kreativitasnya apa? Kreativitasnya adalah mengambil sudut atau mengambil konsep yang mungkin akan jauh lebih relevan ketimbang apa katanya konsumen langsung. Nah, itu yang dibutuhkan bagaimana kita bisa menyajikan solusi kita dengan cara yang jauh lebih relevan. Ya. Contohnya kembali lagi ke Anlin lah yang paling gampang lagi. Kalau kita hanya bicara soal apa yang kita dapetin dari konsumen, ya mereka pasti bilangnya saya ingin tulang kuat. Itu aja gitu ya. Kenapa nggak pengen tulang kuat? Ya biar nggak keropos. Ya kalau tulangnya sehat kan jadi saya nggak akan terbebani hidup saya. Jadi sampai masa tua tulang saya akan tetap utuh kurang lebih gitu. Nah, tapi kalau kita sudah dapatkan informasi yang sedemikian rupa, akhirnya kita bisa berkreasi dan menggali terus kira-kira apa sih yang mereka khawatirkan, yang mereka pedulikan di hari tuanya. Akhirnya dari situ nggak langsung mereka ngomong seperti itu, tapi kita punya konsep untuk kita gali di mata konsumen, yaitu tadi. Ternyata mereka itu takut berketergantungan sama orang dikala di usia tua kena osteoporosis, keropos tulangnya, akhirnya tidak bisa bangun, ya, tidak bisa jalan, ketergantungan menjadi tinggi. Nah, tapi kalau kita bicara dalam konsep supaya tidak sakit, supaya tidak cacat, gitu kan juga bisa sebenarnya. Tapi itu kan relevansinya bisa jadi tinggi, tapi tidak diinginin. Nah, kita cari konsep di mana motivasinya adalah itu tadi, menjaga kelincahan dan mobilitasnya. Otomatis pasti tulangnya sehat, gitu kan. Nah, jadi maksud saya, kita harus bekerja di dua sisi. Penggalian sedalam-dalamnya mengenai konsumennya dan kategorinya, lalu kita juga berkreasi
sekreatif-kreatifnya bagaimana menghadirkan atau menyajikan solusi itu di mata konsumen yang jauh lebih relevan gitu. Jadi kalau Norwich coklat ya bisa jadi orang beli coklat itu ya tergantung ya. Ini coklat kan banyak levelnya ya. Ini coklatnya apakah proses coklat yang coklat bar atau coklat yang untuk icing atau topping itu akan berbeda kan, motivasi dari yang dibidik kan. Pengguna langsung atau ini pembuat cake atau pembuat makanan yang memerlukan bahan baku coklat kan beda sekali motivasi-motivasinya. Seperti itu Lawrence. Jadi sekali lagi pahami kategorinya, pahami konsumennya, dan berkreativitaslah untuk menyajikan solusinya kepada konsumen. Mudah-mudahan ya Norwich coklat itu terjawab pertanyaannya. Ini kemudian Pak, ini ada pertanyaan lanjutan dari M. Yasir. Yes. Bagaimana dengan customer analysisnya Pak Bas? User paint and coating, ada owner rumah. Ya, user paint and coating itu owner rumah kan Pak? Bengkel body repair dan aplikator. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih difokuskan? Karena masing-masing tersebut kan beda-beda karakternya, Pak. Jadi ada yang dua pengguna dari chat itu, yaitu apa aja Bu tadi? Maaf, yang kedua grup besarnya? Pemilik rumah. Yes. Ya. Kemudian ada yang bengkel body repair dan aplikator. Bengkel rumah dan aplikator. Oke, jadi kalau biasa yang kita lakukan adalah kita harus menghitung potensi pasar itu. Ya, potensi pasar itu harus kita hitung seberapa besar, paling tidak kita tahu dulu. Dan dari situ kita harus ambil keputusan kita akan fokus yang mana dulu. Mana yang lebih berpotensi. Mungkin dari sisi kontribusi volumenya, kontribusi keuntungannya, ya, kontribusi pendapatannya. Kita harus tahu dari kedua klaster atau beberapa klaster itu. Biasanya kan sekarang udah ada datanya. Siapa yang akan mendatangkan revenue paling tinggi di antara keduanya? Siapa di antara keduanya yang akan mendatangkan profit yang lebih tinggi? Secara absolut ya profitnya, bukan margin ya. Kalau margin kan hanya persentase ya. Bisa jadi ya, satu persentasenya tinggi tapi volumenya kecil, akhirnya profitnya juga tidak besar. Dan sebaliknya, bisa jadi marginnya kecil tapi karena volumenya besar, secara keuntungan absolut itu jauh lebih besar. Nah itu dilihat dulu. Akhirnya diputuskan. Ya, saya harus memutuskan saya mau menargetkan utamanya ke yang mana, primary fokusnya yang mana. Ya, penting dalam bisnis dan tentunya dalam marketing kita punya fokus yang jelas, fokus yang lebih tajam. Itu yang kita garap duluan. Oke. Nah, kalau dari situ sudah jelas ya, tentunya pembangunan value-nya akan diarahkan ke salah satunya itu. Karena kita nggak bisa terlalu banyak mengakomodasi target yang terlalu luas. Sehingga value kita akan menjadi terlalu luas, sehingga keunikan dan relevansinya juga tidak terlalu tinggi. Gitu kan? Ya, kalau kita menargetkan laki dan perempuan, berarti akan sulit gitu ya. Ketimbang kalau kita menargetkan salah satunya. Dari gaya bahasanya kita juga beda, dari jenis produknya juga akan beda, produk desainnya, dan macam-macam. Turunannya banyak, implikasinya banyak sekali. Oke, tapi semoga membantu tadi ya Yasir untuk melihat dari sisi bisnisnya, dari sisi komersialnya, mana yang akan mendatangkan revenue dan profit yang tertinggi. Ya. Mungkin bisa menjadi keputusan, bantu keputusan.
Karena bagaimanapun bisnisnya itu ya rumusnya itu yang sederhana itu ya Pak ya. Profit sama dengan cost Revenue di kurang cost. revenue dikurang cost. Ini kucing saya kebetulan lagi nggak tahu pengen ikut tampil kayak. Ikut tampil kayaknya. Jadi memang pemilihannya kalau kita fokus itu mana yang paling akan mendatangkan itu yang terbesar ya Pak ya. Ya, ya. Oke. Nah, Pak Bas, sebetulnya ini belum ada pertanyaan lain dan Yes. karena waktunya sudah lewat 2 menit, sebetulnya malahan saya sekarang punya banyak pertanyaan, tapi saya simpan aja. Ya, lain kali ya teman-teman mungkin kalau masih ada pertanyaan dan belum sempat disampaikan, maka boleh disimpan pertanyaannya. Kita akan ketemu lagi di sesi bisnis Q&A bersama Pak Baskoro Hadi ya di jam yang sama 7.45 sampai 8.45 ya. Atau teman-teman jika ada pertanyaan, hari Rabu malam kita juga ada sesi ngobrol bareng bersama Pak Budi Isman yang akan menghadirkan ya pembicara yang menarik. Tolong diupdate informasinya di Instagramnya bisnis.id. Dan Sabtu ini kita juga ada tamu khusus yang membahas tentang generasi bisnis generasi 2.0 ya Pak ya. Yes. Jadi apa itu? Saya juga wondering apa itu ya. Jadi kalau ada industri 4.0 yang sekarang sudah menjadi 5.0 itu apalagi itu? Ya generasi bisnis 2.0. Jadi akan sangat menarik ya teman-teman ya untuk menambah ilmu dan wawasan teman-teman. Dan nanti ya tunggu update-nya, kita akan kembali menghadirkan CEO Business Talk yang akan menghadirkan ya para CEO yang sudah sukses membawa perusahaan mereka ya sehingga besar, berhasil, sustainable and profitable. Siapa orangnya? Ditunggu nanti itu di Sabtu minggu kedua di bulan September ya. Jadi teman-teman kalau tertarik dan belum ya mengikuti e-course-nya Pak Baskoro Hadi Value Creation, maka jangan tunggu lagi, segera daftar, download aplikasi bisnis.id, daftar untuk Value Creation. Sementara ini kita masih ya Pak Bas masih menawarkan mentoring bagi yang sudah mendaftar. Nggak tahu berapa lama lagi ya mentoring ini akan jadi, segera ya kesempatan langka untuk belajar tentang value creation dari ahlinya. Pak Bas, last words bagi teman-teman. Yes, terima kasih Bu Ati. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir malam ini. Jadi kalau saya lihat selalu orientasi kita adalah bisa menyesuaikan bisnis kita dengan situasi yang terus berubah, karena yang namanya change is the only constant. Perubahan itu yang selalu konstan, akan berubah terus, dan tentunya teman-teman dalam berbisnis tidak bisa tidak untuk terus memonitor pergerakan dari perilaku konsumen, pergerakan dari kategorinya, dan sebisa mungkin itu di-capture secepat-cepatnya sehingga Anda bisa punya kesempatan untuk stay ahead, selalu di depan, yang bisa berinovasi dan seterusnya. Karena hanya dengan seperti itu kita bisa terus bertumbuh dan terus bisa membangun kategori kita sebelum yang lainnya mengikuti kita. Oke, itu aja dari saya Bu Ati. Terima kasih. Terima kasih Pak Bas, selalu ya teman-teman, itu dari Pak Bas ini ada kata-kata yang menyemangati dan mengingatkan teman-teman apa yang harus dilakukan. So, sampai ketemu lagi Senin depan atau di acara bisnis.id lainnya. Selamat malam, terima kasih Pak Bas, terima kasih teman-teman bisnis. Terima kasih yang lain. Salam sehat dan semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.